Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberi kekuatan oleh Allah untuk terus belajar. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah memahami Asmaul Husna, khususnya Asmaul Husna As-Sami, yaitu Allah Maha Mendengar. Setelah pembelajaran ini, insya Allah kalian akan mampu memahami bahwa Allah itu Maha Mendengar. Yang kedua, adik-adik juga akan meyakini bahwa Allah itu Maha Mendengar. Ya, untuk mengenal sesuatu seperti tumbuhan, mengenal benda-benda yang ada di angkasa, untuk mengenal nama orang, untuk mengenal binatang-binatang, semua itu bisa dikenali dengan nama-namanya. Allah juga, untuk mengenali Allah, kita juga harus mengenal melalui nama-nama Allah. Allah memiliki 99 nama-nama yang baik, yang biasa disebut dengan Asmaul Husna. Jadi, untuk mengenal Allah, kita mulai dengan mengenal nama-nama Allah yang baik, yaitu dengan mengenal Asmaul Husna. Asmaul Husna itu ada berapa? Pasti kalian sudah tahu semua. Yaitu jumlahnya ada 99. Dari 99 nama itu, ada salah satu nama yang akan kita pelajari hari ini, yaitu As-Sami. Ya, As-Sami. Apa kalian sudah tahu As-Sami itu apa sih? Arti dari As-Sami? As-Sami itu berarti Allah Maha Mendengar. Allah Maha Mendengar. As-Sami. Apa sih yang didengar oleh Allah? Allah Maha Mendengar semua suara yang ada di alam semesta. Baik itu yang pelan atau yang nyaring. Ada yang namanya, ada suara-suara yang nggak bisa kita dengar. Manusia tidak mampu mendengarnya. Allah mampu mendengarnya. Ada yang namanya ultrasonik, suara yang sangat nyaring. Manusia tidak mampu mendengar suara ultrasonik itu. Atau suara yang sangat kecil, namanya infrasonik. Manusia juga nggak mampu untuk mendengar itu, tapi Allah mampu. Semua suara yang ada di alam semesta ini, Allah mampu mendengarnya. Pendengaran manusia itu terbatas. Langkah semut, kita nggak mungkin bisa mendengar suara langkah semut. Tapi Allah mampu mendengar suara langkah semut. Jadi semua yang ada di alam semesta ini, Allah mendengarnya. Allah juga mendengar bisikan-bisikan manusia. Jangankan yang sudah dikeluarkan oleh manusia, ngobrol sama temannya, yang masih ada di dalam hati, Allah sudah tahu apa yang ingin kita ucapkan. Allah sudah tahu. Walaupun kita ngomongin teman kita jelek-jelekin teman kita, ada orang yang jalannya pecah, dasar pincang, itu di dalam hati kita. Allah tahu. Jadi kita tidak boleh merendahkan. Suara hati kita saja Allah mampu mendengarnya. Selanjutnya, Allah juga mendengar semua doa kita. Permohonan kita Allah dengar. Allah tidak membeda-bedakan. Bahasa apapun Allah mendengar dan Allah memahami. Jadi tidak harus kita berdoa itu menggunakan bahasa Arab. Tapi kalau menggunakan bahasa Arab lebih baik. Jadi berdoa itu sesuai dengan kemampuannya. Aku kan nggak bisa bahasa Arab, nggak usah berdoa. Harus tetap berdoa.
Karena semakin banyak kita berdoa, semakin banyak kita memohon kepada Allah, Allah semakin senang kepada kita. Selanjutnya, Allah itu maha mendengar. Allah itu maha mendengar. Tadi, semua yang ada di alam semesta ini, semua yang manusia bisa dengar atau tidak bisa dengar, baik itu suara manusia atau suara jin, suara malaikat dan lain sebagainya, Allah mampu mendengar. Allah lah yang memberikan kita pendengaran. Allah maha mendengar, dan yang memberikan pendengaran kepada makhluknya, kepada manusia, kepada makhluk yang Allah ciptakan, itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersyukurlah kepada Allah, Allah telah memberikan kita 2 telinga untuk bisa mendengar. Jadi alam semesta ini nggak sepi, karena Allah sudah memberikan kita pendengaran. Jadi meskipun dalam hati Allah dengar ya kakak? Ya begitu. Jadi walaupun kita belum mengucapkan, Allah sudah tahu keinginan kita itu apa. Benar. Dari niat kakak ya, dari niat yang kita buat, Allah insya Allah dengar. Apalagi niatnya baik, adik-adik. Ya, berniat sesuatu itu sudah bernilai pahala kakak. Benar. Jadi Allah maha baik. Niat yang baik aja Allah sudah kasih kita pahala. Bahkan kalau kita punya niat buruk, Allah nggak kasih kita dosa. Wah, Allah maha baik. Ya, begitu kakak. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah yang memiliki sifat asami. Kalau kita beriman kepada sifat asaminya Allah, kita yakin bahwa Allah itu maha mendengar. Apa sih perilaku yang harus kita lakukan? Yang pertama itu menjaga perkataan dan perbuatan sebaik mungkin. Kita harus menjaga perkataan. Lidah itu lebih tajam daripada pedang. Kalau pedang harus masih dipegang, tapi kalau lidah tanpa harus dipegang, dia bisa menyakiti orang lain. Dan sakit yang ditimbulkan oleh lidah dari perkataan itu bisa lebih sakit dari yang ditimbulkan oleh pedang. Kalau tangan luka masih bisa diperban, tetapi kalau hati yang sudah luka, nah itu susah obatnya. Selanjutnya, kalau kita mengimani Allah itu memiliki sifat as-sami, maha mendengar, maka kita yang sudah diberikan oleh Allah pendengaran ini, maka kita harus mendengar hal-hal yang baik. Kalau kita dengar teman kita lagi gosip nih, wah, kita lebih baik pergi untuk tidak mendengarkannya. Lebih baik telinga kita ini kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Selanjutnya, tidak boleh ghibah itu ibaratnya seperti ghibah itu seperti memakan bangkai saudaranya. Pasti kita tidak mau dibilang memakan bangkai saudaranya. Ya, selanjutnya orang yang meyakini bahwa Allah itu maha mendengar, maka orang itu juga tidak pura-pura tuli terhadap sekitarnya. Kalau ada orang yang membutuhkan, desas-desus ada orang yang membutuhkan nih, maka dia siap atau selalu siap untuk membantu. Jadi dia tidak pura-pura tuli. Biarin aja, dia kan jahat. Nah, tidak boleh. Jadi kalau kita yakin bahwa Allah maha mendengar, maka kita tidak akan tuli terhadap orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan. Apa sih bukti bahwa Allah itu maha mendengar? Katanya Allah itu maha mendengar. Apa sih buktinya? Buktinya terkabulnya doa-doa yang dipanjatkan. Jangankan doa, harapan kita yang kita harapkan kepada Allah, belum kita ucapkan doanya, itu Allah sudah tahu dan Allah memberikan apa yang kita inginkan. Pak, saya sudah berdoa lamanya, saya berdoa tapi nggak dikabulkan oleh Allah. Itu bisa saja apa yang kita inginkan tidak baik menurut Allah. Betul. Ada nih kejadian yang baru-baru ini terjadi. Ada jatuhnya pesawat.
Awalnya ada seseorang yang mau naik pesawat. Dia nggak bisa naik pesawat karena rapid testnya sudah kadaluarsa. Dia mau naik pesawat nggak jadi. Setelah kejadian pesawatnya jatuh, alhamdulillah ini adalah sesuatu yang baik. Allah memberikan sesuai dengan yang terbaik menurut Allah. Kita punya keinginan, Allah punya kehendak, dan kehendak Allah lah yang akan berlaku kepada manusia. Apa yang terbaik selanjutnya kita, apa yang terbaik untuk kita belum tentu yang terbaik buat Allah, ya kan Kak? Bener nggak? Ya, yakinlah bahwa Allah itu telah memberikan yang terbaik untuk kita. Benar. Ya, selanjutnya bukti bahwa Allah itu Maha mendengar adalah terciptanya keseimbangan alam. Alam ini seimbang karena Allah Maha mendengar. Coba Allah nggak mendengar. Coba Allah nggak mengatur pendengaran orang-orang di dunia ini. Pasti akan terjadi kekacauan yang sangat luar biasa. Banyak nih makhluk hidup yang mengandalkan pendengarannya. Contohnya lumba-lumba. Allah mengatur lumba-lumba itu bisa bergerak dengan leluasa dengan menggunakan suaranya. Selanjutnya ada bukti bahwa Allah itu Maha mendengar adalah terciptanya bahasa-bahasa di dunia ini. Jadi bahasa-bahasa, perbedaan bahasa yang ada di dunia ini karena adanya pendengaran yang berbeda-beda, pendengaran yang diberikan oleh Allah. Seandainya manusia ini nggak diberikan pendengaran oleh Allah, maka tidak akan ada bahasa. Buat apa bahasa? Buat apa ngomong kalau nggak ada yang dengar? Ya kan? Maka bukti bahwa Allah itu Maha mendengar dan memberikan pendengaran kepada kita, itu adalah terciptanya komunikasi atau bahasa-bahasa yang ada di dunia ini. Selanjutnya, ya, ini yang selanjutnya adalah terjalinnya komunikasi antar bangsa. Ini adalah bukti bahwa Allah itu Maha mendengar. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu Maha mendengar apa sih? Allah berfirman dalam Al-Quran, Quran surah Al-Hajj ayat 61 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa annallaha sami'un basir. Yang artinya, dan sungguh Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Itu di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 61. Allah juga berfirman di dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat pertama yang berbunyi, Wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Itu adalah dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran. Dan masih banyak lagi dalil yang di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah itu Maha mendengar. Ciri-ciri orang yang yakin bahwa Allah itu Maha mendengar itu apa sih? Yang pertama, kalau orang itu yakin bahwa Allah itu Maha mendengar, dia tidak akan ragu berdoa. Karena yakin bahwa Allah mendengar doanya. Dan yakin juga bahwa Allah akan mengabulkan doanya. Yang kedua adalah selalu optimis dalam menghadapi segala pekerjaan. Kita punya pekerjaan yang berat. Kita punya pekerjaan yang susah. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa untuk menyelesaikan seluruh permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Selanjutnya adalah orang yang yakin bahwa Allah itu Maha mendengar akan selalu mendengarkan hal-hal yang positif. Orang yang yakin Allah itu Maha mendengar, dia akan mendengarkan hal-hal yang positif. Kalau hal-hal negatif, Allah juga mendengar. Dia malu kepada Allah untuk mendengarkan hal-hal yang negatif. Kalau ada hal-hal yang negatif, dia akan selalu menjauhinya. Yang selanjutnya, yang keempat adalah orang tersebut akan peka dengan keadaan di sekitarnya. Seperti tadi, contohnya ada tetangga yang membutuhkan bantuan, dia akan membantunya. Selanjutnya, orang yang yakin bahwa Allah itu Maha mendengar, tutur katanya akan santun, tutur katanya akan lembut,
tidak pernah atau tidak akan menyakiti perasaan orang lain. Apa sih manfaat bagi orang yang yakin bahwa Allah itu maha mendengar? Manfaatnya, orang tersebut akan selalu berusaha untuk menjadi pendengar yang baik dan objektif. Dia akan selalu banyak mendengar. Itulah tamsil yang diberikan Allah kepada kita. Allah memberikan 2 telinga kepada kita dan 1 mulut. Allah menginginkan kita banyak mendengar, tidak banyak berbicara. Tong kosong berbunyi nyaring. Orang yang banyak bicara itu biasanya ilmunya sedikit. Ih, Pak Kodir banyak bicara tuh, ilmunya sedikit. Beda. Ini maksudnya beda dengan orang yang sedang memberikan ilmu, memberikan sesuatu yang bermanfaat. Selanjutnya adalah orang yang yakin bahwa Allah itu maha mendengar akan menghargai pendapat orang lain. Menghargai itu bagaimana sih? Menghargai itu tidak menghina pendapat orang lain, tidak mencela pendapat orang lain. Dia mendengarkan apa sih yang diusulkan oleh orang lain, tidak memaksakan keinginannya kepada orang lain. Itu menghargai pendapat orang lain. Karena Allah menciptakan kita ini berbeda-beda. Tidak harus kita ini seragam. Semuanya di dunia harus seragam, harus sesuai dengan keinginan kita. Enggak. Jadi manusia sebagai makhluk sosial harus menghargai pendapat orang lain. Yang selanjutnya adalah bersedia menerima nasihat dan mau menasehati orang lain. Tidak cuek kepada orang lain, kalau dinasehati menerima, apalagi yang menasehati adalah orang tua atau guru. Selanjutnya, manfaat bagi orang yang yakin kepada bahwa Allah itu maha mendengar adalah akan menjadi pribadi yang lebih banyak mendengar ketimbang banyak bicara. Ya, sebelum kakak akhiri materi hari ini, kakak ingin mengingatkan kita di masa pandemi ini untuk selalu menaati protokol keimanan. Bukan hanya protokol kesehatan, tapi untuk menjaga keselamatan kita harus tetap menaati protokol keimanan. Apa sih protokol keimanan itu? Apa? Protokol keimanan itu apa sih? Yang pertama adalah selalu menjalankan perintah Allah. Itu protokol keimanan. Kalau kita mengikuti protokol keimanan ini, niscaya kita akan selamat, baik itu di dunia maupun di akhirat. Protokol keimanan yang kedua itu apa sih? Adalah menjauhi larangan-larangan Allah. Menjauhi larangan-larangan Allah. Selanjutnya, protokol keimanan yang ketiga adalah jangan pernah berhenti untuk memohon kepada Allah. Karena yang bisa melindungi kita hanya Allah. Tapi jangan lupa, kita harus tetap menaati protokol kesehatan. Jangan hanya mengikuti protokol keimanan saja, tapi mengabaikan protokol kesehatan. Kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Tetaplah di rumah. Kalau nggak ada sesuatu yang sangat penting, sangat urgent, tetaplah di rumah. Untuk menghindari penyebaran virus yang sedang merajalela ini. Yang kedua, kalaupun harus keluar rumah karena ada urusan yang penting, maka jangan lupa pakailah masker. Nah, kalau sudah di luar, jaga jarak dari kerumunan orang agar kita tidak menularkan, seandainya kita membawa virus tidak menularkan kepada orang lain, dan apabila orang lain itu ada membawa virus, maka tidak menular kepada kita. Bukan kita harus menjauhi orang, tetapi menjaga jarak. Nah, selanjutnya yang terakhir, setelah kita dari luar, kalau mau masuk ke rumah kita, cucilah tangan pakai sabun.
agar virus-virus yang nempel di badan kita, di tangan kita tidak terbawa ke dalam lingkungan keluarga kita. Mungkin alhamdulillah itu saja yang materi hari ini yang dapat Kakak sampaikan. Akhirul kalam, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.